Shalom, selamat pagi saudara. Luar biasa ya, ada hari Jumat. Cepat banget hari. Itu pertanda ada percepatan. Kita juga harus cepat ya, cepat mengalami pertumbuhan. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih, Engkau luar biasa baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat dan baik. Terima kasih. Sekarang kami mau saat teduh sama-sama dengan keluarga di Instagram ini Tuhan. Urapi setiap kami, berkati setiap kami. Damai sejahtera Allah memenuhi setiap kami Tuhan. Rumah kami senantiasa aman dan tentram ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Berikan kami telinga yang mendengar. Kami paham Tuhan bicara apa. Kami ngerti apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow, tema kita hari ini adalah relakan. Ada berkat baru menanti. Ya, saya tahu saudara bahwa hari-hari ini banyak orang mengalami kehilangan. Banyak orang mengalami perubahan kehidupan secara drastis. Banyak orang mengalami kebangkrutan mungkin, kehilangan, keputusasaan. Mari kita belajar merelakan itu semua dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyediakan sesuatu di dalam kehidupan kita di tengah-tengah rasa yang tidak nyaman ini. Ya, buka kitabnya di kitab Kejadian 22. Kita udah sering banget membaca firman Tuhan ini. Kita sudah tahu firman Tuhan ini, tapi kita akan melihat bagaimana cara Tuhan mengajarkan kepada kita pagi hari ini. Buka ya, saudara, di kitab Kejadian 22. Ayatnya yang pertama. Ini judul perikopnya tentang kepercayaan Abraham yang diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sampai di sini dulu. Coba kita lihat ya, siapakah Abraham ini? Kita semua sudah tahu ya. Abraham dan Sarah adalah pasangan hidup yang menanti-nantikan seorang anak. Mereka itu disebut sebagai bapa segala bangsa karena kerinduannya punya anak. Maka Tuhan memberikan mujizatnya. Ya, memberikan mujizatnya di usia-usia yang sudah tua, mereka pada akhirnya punya anak. Lihat, setelah semuanya itu, semua yang mana? Semua yang tadi itu, bahwa Abraham sudah mendapatkan jawabannya. Abraham bergumul minta anak. Tapi mujizat tidak segera terjadi. Bahkan mustahil sekali. Mereka pasangan suami istri yang sudah tua sekali gitu ya. Yang gak mungkin sekali untuk bisa punya anak. Akan tetapi coba lihat. Semuanya itu pada akhirnya terjadi. Nah, begitu sudah dapat mujizat, apa yang Tuhan katakan? Abraham, lihat ya, jawabnya Abraham ini apa? Ya Tuhan, dia mendengar suara Tuhannya. Ini kalau hubungan baik tuh kayak begini. Begitu ada panggilan, orang yang hubungan baik itu selalu mendengar bahwa itu suara Tuhan. Dia bisa membedakan suara Tuhan, suara dirinya sendiri, atau suara yang lain. Abraham kenal betul siapa yang panggil dia. Dan kemudian waktu itu dia katakan apa? Ya Tuhan. Artinya dia tahu bahwa yang panggil dia, yang panggil namanya, itu adalah Tuhan. Ya, garis bawahi yang ini dulu. Yang panggil dia adalah Tuhan. Firman-Nya, lihat.
Ambillah anakmu yang tunggal itu. Ini penting saudara, perhatikan ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yakni Ishak. Perhatikan, ambillah anakmu yang kau kasihi itu. Garis bawahi yang ini. Tadi kan yang pertama dikatakan begini. Abraham yang panggil siapa? Tuhan. Abraham mengenal betul bahwa yang panggil itu adalah Tuhan. Karena kedekatannya dia dengan hubungan dengan Tuhan itu menyebabkan Abraham tahu bahwa yang panggil itu adalah Tuhan. Lalu dikatakan begini, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ini berarti kan Tuhan tahu bahwa Ishak adalah anak yang dikasihi. Gitu? Tuhan sangat tahu bahwa ini adalah Ishak yang dia nantikan bertahun-tahun. Mujizat yang gak nampak itu berkali-kali, mujizat yang susah sekali terjadi itu. Tuhan tahu bahwa itulah Ishak. Tetapi hari itu Tuhan minta agar supaya Ishak yang ia kasihi untuk dipersembahkan. Lihat loh, ini dikatakan persembahkan dia di sana sebagai, garis bawahi kata sebagai. Sebagai korban bakaran. Coba saudara, apa yang Anda kasihi? Anda punya bisnis usaha. Tuhan tahu bahwa Anda membangun bisnis usaha itu susah payah. Tapi kemudian suatu hari Tuhan panggil Anda gitu ya, suami istri panggil gitu, berikan bisnis usahamu itu kepadaku. Kira-kira perasaan Anda bagaimana? Anda punya nih pekerjaan, Anda sudah bekerja bertahun-tahun, tiba-tiba Tuhan katakan, berikan pekerjaan itu kepadaku. Anda punya pasangan hidup, Anda punya orang tua, Anda punya anak, Anda punya deposito, Anda punya apa lagi, kekayaan apa lagi yang Anda punya, rumah, mobil. Tiba-tiba pagi hari itu Tuhan minta berikan kepadaku. Coba bagaimana perasaan Anda? Pikirkan saudara. Yang kau pegang selama ini diminta sama Tuhan sebagai korban. Lihat. Dia tahu, Tuhan itu tahu. Kalau Ishak itu yang dikasih Abraham itu dia tahu. Tetapi Tuhan mau agar supaya yang dia kasih itu, yang dia anggap sebagai sesuatu hal yang, ya kalau anak itu yang berarti kesayangan toh, diminta sama Tuhan. Kira-kira kalau Anda jadi Abraham, seperti apa responnya? Coba kita lihat. Hari ini temanya adalah relakan. Kira-kira Anda mau kasih nggak kalau itu untuk Tuhan? Sadar nggak saudara bahwa sesungguhnya yang kita alami hari-hari ini, Anda mungkin mengalami kehancuran seperti apa? Kebangkrutan yang seperti apa? Kehilangan pasangan hidup, kehilangan orang tua, kehilangan orang yang kau kasih karena meninggal atau seperti apa? Ini. Dikatakan Tuhan itu sebagai korban di Gunung Moria. Ini pun masih belum jelas loh. Tuhan ngasih taunya juga nggak jelas. Tuhan cuma bilang, coba misalkan salah satu nama yang ada di live ini dipanggil sama Tuhan, boleh nggak? Saya ini kalau misalkan Tuhan ya, boleh nggak saya minta deposito 500 juta, berikan kepada saya pagi hari ini. Anda punya deposito 500 juta, mungkin tinggal selembar itu, atau mungkin Anda diminta setengahnya.
Anda punya deposito 1 miliar gitu ya, diminta Tuhan setengahnya. Apakah ada ketaatan di dalam situ? Ini kita lagi belajar tentang merelakan. Kira-kira kalau Tuhan sendiri yang minta, saudara, kita mau nggak memberikan itu? Lihat apa respon Abraham. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Perhatikan. Tokoh-tokoh Alkitab, termasuk Tuhan Yesus, selalu menggunakan kata waktu pagi-pagi atau enggak malam gitu ya, sebagai waktu untuk menyatakan bahwa ada perjumpaan dengan Tuhan. Ini lihat. Pagi-pagi dia sudah apa? Dia sudah bangun. Saking dia membiasakan diri mempunyai hubungan dengan Tuhan, dia nggak tanya yang secara detail seperti apa. Dia juga nggak tanya, buat apa Tuhan, ini kan Ishak anak yang ku nanti-nantikan. Dia nggak ada negosiasi sama sekali. Yang dilakukan, respon pertama yang dilakukan oleh Abraham adalah taat. Lihat. Tadi yang pertama, ya, ingat ya. Yang pertama tadi, Tuhan panggil nama Abraham. Abraham tahu bahwa itu Tuhan. Artinya Abraham punya hubungan yang intim sekali dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan lagi panggil. Lalu yang kedua, masalahnya adalah Tuhan lagi minta Abraham, anak satu-satunya, anak kesayangannya, untuk apa? Dipersembahkan. Lalu yang ketiga, responnya apa? Keesokan harinya pagi-pagi Abraham sudah mempersiapkan. Dia pasang keledainya, dia panggil 2 orang bujaknya, dan bahkan anaknya itu. Bahkan ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Berarti sudah akan dipersiapkan. Sudah akan dipersiapkan. Apa toh ini maksudnya? Saudara, engkau kehilangan apa hari-hari ini? Engkau kehilangan apa? Melihat dari sikap si Abraham ini, dia tidak banyak bertanya. Karena dia tahu bahwa yang panggil itu adalah Tuhan. Yang menyuruh itu adalah Tuhan. Dan dia dengan tetap ketaatannya. Bahkan waktu haknya diambil sama Tuhan, Abraham tidak mengubah sikapnya. Dia tetap pagi-pagi bangun, menyembah Tuhan, membawa korban bakaran. Dia tidak mengubah hatinya sama sekali. Ini kan respon yang luar biasa. Tidak banyak orang mau melakukan yang ini. Mengalami kehancuran, mengalami kebangkrutan, ditipu sama orang, ditinggalkan pasangan. Apakah responnya seperti Abraham ini? Dia tidak bertanya, tidak banyak bertanya, tidak banyak komplain, tidak menghujat Tuhan. Padahal sudah tahu dibangun dengan sedemikian rupa baiknya. Tiba-tiba diminta sama Tuhan. Kalau kita mengalami semacam itu, apakah respon kita sudah benar? Gak banyak tanya. Gak marah-marah sama Tuhan. Gak kecewa sama Tuhan. Tapi lihat, Abraham tetap dengan sikapnya. Dia taat. Orang kalau mempunyai hubungan dengan Tuhan, pasti taat. Orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, pasti menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan,
tidak banyak komplain. Dia tahu bagaimana harus bersikap. Abraham tidak lagi negosiasi dengan Tuhan. Sekalipun dia tahu bahwa Ishak adalah pemberian Tuhan. Dan itu adalah anak yang dinanti-nantikan. Abraham tetap menaruh rasa hormat. Coba kita seperti apa, saudara? Banyak sekali daripada kita ketika ujian datang. Ya mungkin hak kita diambil gitu ya, hak kesenangan. Keluarga yang tadinya baik-baik aja utuh tiba-tiba gak ada, timpang satu. Bisnis yang dibangun dengan sedemikian rupanya roboh begitu saja. Apakah masih memiliki sikap yang seperti Abraham ini? Ketaatan. Saya yakin sekali Abraham melakukan ini karena dia tahu porsinya dia. Ishak juga bukan miliknya dia kok. Dia punyanya Tuhan. Makanya Tuhan instruksikan seperti apa, dia lakukan itu. Nah, kita bagaimana? Apakah sampai hari ini kita masih menoleh ke belakang dengan keadaan-keadaan? Enak yang dulu. Dulu enak banget kehidupannya. Sekarang susah. Abraham sama sekali tidak komplain. Dia tidak bertanya. Dia tetap dengan sikapnya. Lihat loh. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ini bicara tentang taat sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu ketaatan berikutnya apa? Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang garis bawahi dikatakan. Anda tahu nggak tujuan Tuhan dalam hidup Anda sampai hari ini? Sudah ngerti belum? Kenapa diizinkan hancur? Kenapa diizinkan kehilangan pasangan? Anda sudah tahu belum jawabannya? Kenapa diizinkan Anda ditipu sama orang? Dapat enggak jawabannya dari Tuhan? Ini Abraham lagi mengajarkan kepada kita semua. Taat. No complaining. Enggak komplain terus-menerus. Dia taat dikatakan apa? Melakukan seperti yang dikatakan Allah kepadanya. Seringkali kita mendengar gak Tuhan bicara apa? Mendengar gak instruksi Tuhan seperti apa? Kita sudah berlatih belum? Sejauh ini kita sudah berlatih belum, saudara? Apakah Anda sudah berlatih, saudara? Coba saya tuh pengen ngerti. Sampai hari ini Anda sudah berlatih belum? Mendengar Tuhan, instruksinya seperti apa? Harus melakukan apa? Anda sudah dengar belum? Atau jangan-jangan sampai hari ini tidak ngerti sama sekali tujuan Tuhan? Ini Abraham mengajarkan kepada kita. Dia yang pertama tadi, dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sampai dia mendengar bahwa itu suara Tuhan. Lalu yang kedua adalah Abraham tetap taat. Apa kata Tuhan? Instruksinya jelas banget. Disuruh kemana? Dia nggak tahu. Dia tuh nggak tahu sebenarnya. Ishak ini mau diapain dia nggak tahu. Dia cuma melakukan instruksinya Tuhan. Dan itu pun nggak jelas. Perhatikan saudara. Tuhan kalau menginstruksikan dalam kehidupan kita, di awal pasti nggak jelas. Tuhan kalau memberikan instruksi itu step by step. Dia melihat pengujian hati. Kualitas hati sebenarnya Abraham ini kurang berkualitas seperti apa?
Dia aja menanti Ishak lama banget. Terjadi mujizat toh. Abraham dan Sarah yang sudah umurnya seuzur itu, toh pada akhirnya terima mujizat. Kurang berkualitas apa dia hubungannya dengan Tuhan? Tapi tetap ada dalam pengujian Tuhan. Hidup itu tidak pernah lewat dari pandangan Tuhan, mata Tuhan, saudara. Setiap daripada kita suka tidak suka, siap tidak siap, mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Dan kita tidak akan pernah diluputkan dari yang namanya ujian. Tuhan lagi ngajarin apa? Ketaatan. Instruksinya jelas banget. Melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Dan yang perlu digarisbawahi adalah Tuhan kalau ngasih instruksi seringkali nggak jelas. Kalau tujuannya ke Bekasi, Tuhan suruhnya kemana dulu? Oh, ke Senayan City dulu. Lalu belok ke Gandaria dulu. Lalu nanti mungkin ke Depok dulu. Padahal tujuannya ke Bekasi. Tapi suruh ke sana dulu, suruh ke sini dulu, mungkin mundur ke Bogor dulu. Seringkali kita dilakukan seperti itu. Instruksinya jelas, tapi tujuannya terkadang nggak jelas arahnya kemana. Makanya pentingnya sekali membangun hubungan intim dengan Tuhan. Supaya seperti Abraham ini loh. Sikap hatinya benar. Tidak banyak tanya, tidak banyak komplain. Tidak banyak protes. Dia tidak mengubah sikapnya. Dia tetap dengan korbannya. Lihatin. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Kebiasaan dia untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Melakukan doa, pujian, penyembahan. Ini kan korban. Ini korban loh, garis bawahi kata korban. Kemarin kita sudah bahas toh. Kalau kita mau masuk dalam hadirat Tuhan tanpa korban, itu bukan pujian penyembahan. Doamu hanya mentok, hanya sebatas Tuhan berkati aku, Tuhan urapi aku. Tuhan terima kasih untuk jabatan baru, Tuhan terima kasih untuk uang yang baru, terima kasih untuk deposito yang baru. Itu bukan korban. Waktu engkau masuk dalam hadirat Tuhan, bawa korbanmu. Mungkin kau lagi hancur hati dengan keluargamu. Mungkin kau hancur hati dengan keadaan perekonomianmu. Mungkin kau hancur hati. Hancur hati di sini bukan meratapi karena kehilangan ya. Tapi hancur hati yang dimaksud di sini adalah menangis di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah membela. Makanya perlu dipertanyakan, orang kalau masuk dalam hadirat Tuhan, yang ditangisi apa? Kalau yang ditangisi karena kehilangan, nah itu dipertanyakan. Tapi kalau nangis karena apa? Karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, nangis karena pembelaan Tuhan, itu dahsyat. Itu namanya korban. Terkadang gak ngomong apa-apa, cuman bisa nangis di hadapan Tuhan karena apa? Gak tahan dengan hadirat Tuhan. Itu beda loh. Orang berdoa nangis karena kehilangan. Aduh Tuhan bangkrut. Aduh Tuhan utangnya susah. Beda sekali. Terkadang masuk dalam hadirat Tuhan waktu nyembah. Itu lagi gak doa apa-apa. Hanya karena gak tahan dengan hadirat Tuhan. Nah coba selama ini, coba periksa diri kita. Kita tuh kalau lagi doa, nangismu tuh karena nangis apa? Nangis karena utang? Nangis karena kehilangan pekerjaan? Apa nangis karena kehilangan pasangan? Apa nangis karena apa? Karena kualitas hati itu dilihat loh sama Tuhan. Tema kita hari ini kan relakan ada berkat baru menanti. Ini bicara tentang apa? Ketaatan satu, yang kedua kemurnian. Taat nih, oke taat saat teduh jam 7 pagi. Tapi dilihat dulu, murni tidak? Waktu datang kepada Tuhan itu murni enggak hatinya? Makanya dilihat dulu, kamu nangis karena apa? Nangis karena mengucap syukurkah? Karena Tuhan murah hati?
Coba Anda yang tahu loh. Karena pagi hari ini Tuhan lagi ngajarin kepada kita kemurnian hati. Ini Tuhan lagi ngajarin tentang kemurnian hati. Agar supaya apa? Kita ini kalau ngomong gak sekedar ngomong. Karena hati yang murni sama seperti Abraham. Dia tahu bahwa Tuhan yang panggil. Yang kedua, dia tahu ketaatan. Yang ketiga, dia melakukan instruksi dengan benar. Saya itu pengen tahu sebenarnya. Apakah Anda sudah tahu instruksinya Tuhan seperti apa? Saya juga pengen tahu, saudara. Anda sudah mendengar suara Tuhan atau belum? Tuhan bicara apa dalam kehidupan Anda? Ya. Jadi kemurnian hati dilihat oleh Tuhan. Ini Abraham juga begitu. Padahal sebelum-sebelumnya apa? Kurang murni apa sih Abraham itu? Kalau kita lihat ya, di ayat-ayat yang sebelumnya, itu kan Abraham dan Sarah itu kan menanti-nantikan anak itu lama sekali. Mereka tetap setia. Mereka tetap setia menantikan janji Tuhan. Kurang setia apa? Dengar baik. Level kekristenan tetap harus naik. Harus berprogres. Sekalipun sudah terima mujizat, tetap kekristenan harus berprogres. Karena Tuhan pengen melihat apakah kekristenanmu hanya sebatas mujizat. Atau kekristenanmu memang berprogres naik karena apa? Kualitas. Karena banyak orang lebih fokus pada mujizat daripada kualitas. Makanya banyak orang kecewa karena apa? Mujizat yang dinanti-nanti. Tapi skip tentang kualitas. Salah besar loh saudara. Banyak orang menantikan mujizat, begitu ada badai persoalan lagi, ambruk lagi. Karena apa? Yang difokuskan mujizat, kualitasnya nggak dijaga. Tapi kalau kualitas kehidupannya dijaga, mau badai persoalannya kayak apapun, dia tetap berdiri teguh, nggak gampang ambruk. Itu kalau orang hidup bertujuan karena kualitas. Ya. Jadi kalau dari sekarang Anda nggak merubah cara doa, cara hidup, fokusnya pada mujizat terus-menerus, Anda akan ambruk gampang banget. Yang kedua, kecewa terus. Yang ketiga yang sering terjadi, lelah. Makanya muncul kalimat, aku nggak kuat. Ya iya. Engkau gak akan kuat karena pandangan matamu tertuju pada mujizat. Padahal Tuhan lagi ngajarin kita tentang apa? Kualitas. Ingat saat teduh kita yang kemarin, Petrus mau berjalan di atas air. Sudah betul itu, berjalan di atas air udah betul. Tapi karena ada tiupan angin, nah, baru tiupan angin loh. Anda sadar nggak bahwa selama ini yang kita rasakan, yang kita alami itu baru tiupan, bukan badai, bukan tornado, bukan puting beliung, bukan. Baru tiupan angin, langsung jatuh. Karena apa? Kualitasnya tidak dijaga. Masih menye-menye, mengasihani diri sendiri. Itu kualitasnya nggak dijaga. Tadi malam kami ada komsel begitu ya. Lalu salah satu anak komsel saya itu, dia bilang sama saya, Kak, saya nggak datang ya karena hujan. Saya tertawa. Hanya gara-gara hujan kamu nggak datang ibadah? Anda tahu nggak, Anda diberkati Tuhan, kamu diberkati Tuhan, kamu dikasih pekerjaan sama Tuhan. Cuma hujan loh, kamu nggak datang ibadah. Nggak bisa, cari taksi, bayar taksi, begitu nggak bisa. Ini anak sudah pelayanan,
sudah masuk di tim inti, kualitasnya coba lihat. Hujan Kak, saya nggak datang ibadah. Coba. Kemarin sudah dibahas toh. Jangan nunggu engkau sakit sampai lumpuh, baru engkau nggak bisa apa-apa. Engkau sehat, kakimu sehat, duitmu ada, matamu bisa lihat sehat, tanganmu juga sehat, seluruh organ tubuhmu sehat. Opo iyo? Kalau hanya karena hujan saja nggak mau datang ibadah. Hujan Kak, macet pula. Sementara yang lainnya datang. Itu artinya apa toh? Bayar harga. Itu loh yang disebut dengan korban. Ya enggak? Usia juga masih muda, belum 40. Hujan Kak. Macet Kak. Loh, saya aja yang rumahnya jauh, tetap bisa nyampe. Saya jemput jemaat dulu. Jemput jemaat 2 orang dulu. Lalu kemudian berangkat bareng-bareng begitu. Kami semua baik-baik aja. Lihat ya, yang dilihat itu yang ada di dalam. Mau hujan kayak, mau macet kayak, mau apa, yang dilihat Tuhan itu yang ada di dalam. Selama yang di dalam itu buruk, tujuannya nggak ada, maka yang terjadi apa? Hujan, macet, capek, habis kerja, izin dulu ya, nggak ibadah. Saya mau tanya, itu pekerjaan milik siapa? Tuhan. Rumah yang kau tumpangi, yang kau pakai itu dari Tuhan. Kok bisa jawabannya tuh hujan, capek, ngantuk? Saya serius saudara. Kalau kualitasmu masih kayak begitu, apalagi nih dalam sebuah komsel gitu ya, gak datang ibadah, diem aja. Giliran kalau punya masalah, gembalanya diteleponin gitu, minta tolong gini. Ada ibadah, gak ada izin. Ini kan kualitas. Ini baru kualitas di dunia loh. Baru sama gembalanya saja kayak begini. Apalagi kalau sama Tuhan. Makanya jangan heran kalau engkau lagi diperhadapkan dengan persoalan. Wah, engkau kehilangan kekuatan karena apa? Sikapmu aja masih kayak begitu. Ya enggak? Terkadang kita itu tidak bisa menaruh rasa hormat. Seringkali kayak begini. Hujan Kak, jauh Kak. Ya enggak? Tapi begitu ada persoalan datang, gembalanya yang ditelepon. Tolong doakan saya, ini. Ini baru gembala loh, gembala Keti ini. Baru manusia gembalanya. Lah ya apa kalau sama Tuhan? Itu yang disebut dengan korban. Ini saya lagi nyeritain tentang korban loh. Jangan tunggu semuanya lumpuh ya. Karena kalau semuanya lumpuh kok nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Kesempatanmu hilang. Makanya saya itu suka melihat, saya itu kenal betul. Teman-teman saya itu kenal betul. Tak liatin aja kalau ada masalah, coba. Sama kok, Tuhan itu juga kayak gitu saudara. Coba aja nih, hambaku yang ini nih, punya persoalan kayak begini. Coba lihat, masih kuat enggak itu? Nah, kayak Petrus kemarin itu ya, berjalan di atas air. Coba Petrus, ayo sini jalan kayak aku tadi itu. Nah Yesus bilang begitu tuh. Gara-gara apa? Topan sedikit aja, langsung ambruk meleng. Gak pernah mau berlatih. Untuk urusan ke gereja aja capek, ngantuk, jauh.
Biayanya besar, Bu, kalau ke sana. Coba aja, kalau Anda lagi diundang pesta, mau jauhnya sampai Bekasi sana, ya tetap datang. Bayar persepuluhan. Bu, katanya persepuluhan udah nggak ada, Bu. Makanya kalau firman Tuhan nggak pernah dibaca tuh kayak begitu. Kalau nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan tuh kayak begitu. Untuk urusan persepuluhan aja masih negosiasi. Persembahan sama Tuhan aja masih negosiasi. Terus kita minta mujizat gitu. Itu sama halnya kayak begini, saudara. Kalau Anda lagi ada kedatangan tamu gitu ya. Sekali 2 kali mereka minta datang ke rumah kita minta makan. Mungkin kita kasih yang terbaik. 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali tiap hari datang ke rumah kita minta makan terus. Anda jengkel enggak? Jengkel tak? Sama. Kalau kebiasaan kita datang kepada Tuhan hanya butuhnya mujizat saja, Tuhannya juga jengkel. Ini orang kok butuhnya cuma kebutuhan perut. Kualitasnya nggak dijaga. Ini bentar lagi hari Minggu. Jangan ada alasan lagi hari Minggu. Jauh, Bu. Nggak ibadah, online aja. Repot, Bu. Saya hari Minggu harus kerja. Saudara, kalau Anda tidak pernah mendengar teguran seperti ini, pertumbuhan kekristenan Anda mandek. Ini lihat ya, si Abraham ini Tuhan itu lagi ngajarin kita melalui Abraham itu apa? Taat. Taat, saudara. Ketika pada hari yang ketiga, lihat tuh. Abraham melayangkan pandangannya. Nah, ini Abraham mulai mikir. Ini sebenarnya Tuhan itu maunya apa ya? Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Dia mulai mikir. Kira-kira Tuhan itu maunya apa ya? Terkadang kita kan juga begitu. Kenapa ya? Kok bisnis saya hancur? Kenapa ya? Kok keluarga saya jadi berantakan seperti ini? Tuhan maunya apa ya? Nah, ini kayak Abraham kayak begini. Melayangkan pandangannya. Ketika Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana nih, lihat. Seperti instruksinya Tuhan. Aku beserta anak ini, Ishak, akan pergi ke sana. Lihat apa yang dilakukan Abraham. Kami akan sembahyang. Sekalipun tidak tahu apa yang terjadi, tidak pernah skip sembahyang. Sembahyang itu artinya apa toh saudara? Sembahyang itu bukan doa yang umum. Sembahyang itu adalah sujud yang sampai jidat ke tanah, itu sembahyang. Artinya apa? Dia tetap menaruh rasa hormat sekalipun tidak tahu apa yang terjadi. Dia tetap berdoa di hadapan Tuhan sekalipun ini yang dia punyai itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya tadi yang seperti saya bilang toh, apakah masih tetap berdoa, memuji Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya sekalipun keadaannya tidak baik dan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan? Masih konsisten doa enggak? Masih konsisten melakukan doa pujian penyembahan apa tidak? Masih enggak, saudara? Ya, coba Anda koreksi diri. Agar supaya kita itu enggak gampang kalah sama iblis. Masih konsisten enggak kita itu doa? Kita dengar-dengaran firman Tuhan gitu-gitu aja. Tiap minggu pergi ibadah. Saat teduh tiap hari.
tapi nggak ngalami progres. Kenapa? Karena nggak taat. Karena ketaatan itu penting. Sebab yang namanya taat pasti melakukan firman Tuhan. Ini pertanda bahwa Abraham itu membaca firman Tuhan ini. Ini gambaran orang yang baca firman Tuhan, direnungkan dan dilakukan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kalau dengar lagu ini, kalau nyanyi lagu ini, jangan cuma dihafal. Lihatin aja liriknya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Benar enggak itu selalu memuji Tuhan? Benar enggak memuji Tuhan? Ya. Kalau kita datang kepada Tuhan butuh mujizat, woi. Tuhannya nggak pernah dipuji. Susah saudara untuk mengatakan Anda taat. Susah untuk bilang aku mengasihi Tuhan, tapi kalau engkau nggak taat, ora iso. Iya Bu, jalan keluarnya nggak ada Bu, semua pintu tertutup Bu. Terkadang Tuhan izinkan itu supaya apa? Mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saya jadi seorang hamba Tuhan juga diperhadapkan pada situasi yang tidak enak. Jangan dipikir kalau saya baca firman Tuhan kayak begini live dengan Anda seperti ini, Tuhan gak uji saya. Uji saudara. Pengujiannya juga gak main-main. Makanya belajar ketaatan yang seperti apa yang Tuhan mau. Pagi hari ini dengar Tuhan bicara apa, taatnya seperti apa, Anda yang harus lakukan itu. Lalu lihat. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Keduanya berjalan bersama-sama. Di rumah masih ada mezbah keluarga atau tidak? Masih ngajakin anaknya doa bareng-bareng atau tidak? Masih ngajakin sama pasangannya doa bareng-bareng atau tidak? Situasi-situasi yang susah. Pernah enggak bangun hubungan, bangun mezbah keluarga itu ada tidak? Ini Abraham pun mengajarkan kepada Ishak untuk apa? Taat. Jangan kau minta anakmu untuk takut sama Tuhan kalau engkau sendiri sebagai orang tua gak takut sama Tuhan. Engkau aja gak bisa jadi contoh buat anak. Buat apa? Anak untuk taat terhadap orang tua. Gak jadi contoh kok. Abraham memberikan contoh kepada anaknya. Abraham mengajak anaknya untuk apa? Korban. Ini loh, anaknya diajak untuk apa? Memberikan korban. Artinya apa? Hiduplah takut kepada Tuhan. Ishak juga nggak tahu, ini masih kecil. Bapak-bapak, ini sebenarnya kita mau ngapain sih? Saya ingat betul waktu saya kecil, waktu saya SD. Pertama kalinya diajakin mezbah keluarga sama papi mami saya. Mezbah keluarga. Disuruh doa waktu itu. Saya masih belum ngerti tentang perekonomian keluarga. Yang saya tahu, kami agak berkekurangan pada waktu itu. Karena sebelum-sebelumnya berkelimpahan. Lalu kemudian berkekurangan, disuruh nyatet sama bapak saya, almarhum, disuruh nyatet doanya, ditulis di kertas. Ya, kamu pengen apa? Kamu mau bayar sekolah kan? Ya, kamu tulis di situ. Kamu bayar, minta sama Tuhan, Tuhan, Kathy mau bayar sekolah, tulis di kertas ya nak, tulis. Kamu apa? Kamu butuh seragam, tulis di kertas ya nak. Nanti kita doa sama-sama. Ini Abraham lagi ngajarin itu ke anaknya. Ketaatan untuk belajar ketaatan kepada Tuhan. Belajar menyampaikan permohonan kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Belajar bersikap hormat di hadapan Tuhan. Masih tidak Anda mengajarkan itu kepada anak? Saudara?
Jangan pernah meminta anak saya nakal, Bu. Doakan anak saya, Bu. Enggak mau saya. Ntar dulu. Kamu dulu yang harus saya tanya. Apa yang menyebabkan anakmu nakal? Anak sampai nakal itu pasti di dalam keluarganya berantakan itu. Nanti dulu. Anda dulu yang harus duduk sama saya. Apa yang terjadi? Saya ini nggak gampang mendoakan orang, saudara. Saya harus tahu dulu apa yang terjadi dengan Anda semua. Saya tanya dulu, biasanya kalau orang konseling sama saya, kan minta didoakan tuh. Saya nggak gampang langsung mendoakan gitu. Tidak, ntar dulu. Apa yang terjadi? Coba ceritain dulu. Doa itu gampang, saudara. Doa itu gampang. Tapi yang paling penting itu apa? Anda harus tahu. Yang sudah terjadi itu Anda harus tahu. Apa yang menyebabkan kok bisa sampai terlilit utang itu kenapa? Kok sampai anak itu sampai nakal brutal itu kenapa? Kok sampai terjadi perceraian itu kenapa? Nanti dulu, makanya doanya nanti dulu. Lihat dulu apa yang sedang kau alami. Itu penting. Ya, kalau doa itu gampang. Doa sekali ngomong, sudah selesai. Nanti dulu. Kau harus tahu posisimu ada di mana. Makanya saudara, kalau saudara kemana-mana cari pendeta, doakan. Anda tidak akan pernah tahu posisi Anda itu lagi benar atau salah, tuh Anda nggak tahu. Anda cuma maunya apa? Instan. Doakan saya. Sementara Anda terus-menerus melakukan kesalahan demi kesalahan. Ya enggak? Suatu kali ada jemaat yang minta saya didoakan. Dia bilang begini, Bu, doakan saya ya Bu. Karena saya sudah menikah sampai 3 kali begitu. Dan saya merasakan pelecehan seksual dimanapun saya tempat berada. Tolong Bu doakan saya. Sebelum saya doakan, saya telepon ini orang. Saya harus tahu dulu apa yang menyebabkan kamu merasakan pelecehan seksual ini. Didoakan dulu. Dikonseling dulu, ditanya dulu. Oh, rupanya si orang ini harus pelepasan. Lalu kemudian saya tahu bahwa ini yang menyebabkan dia seperti itu. Makanya harus dikasih tahu dulu bahwa penyebab kamu ada pelecehan seksual karena ini. Ya, jadi supaya ada stepnya. Agar supaya dia bebas dari ini, ada stepnya, ada step by stepnya yang harus dia lakukan. Ternyata ada kutuk dari perkataan orang tuanya. Jadi stepnya apa? Dia harus mendoakan orang tuanya, mengampuni orang tuanya, mengikat habis itu semua perkataan kutuk itu, baru setelah itu dia lepas. Makanya kalau doain orang gampang, saudara. Doa itu gampang. Tapi yang terpenting kau harus tahu posisimu ada di mana. Ya. Jadi jangan gampang dikit-dikit minta didoakan dikit. Engkau harus tahu, lebih baik Anda itu konseling sama orang daripada engkau minta didoakan. Supaya apa? Tolong aku ini lagi nggak tahu aku itu harus bagaimana ya. Itu yang benar. Bukan minta didoakan. Anda kalau instan terus, Anda nggak akan tahu bisa lepas dari semua persoalan itu. Anda nggak akan pernah tahu. Orang juga konseling sama saya, Bu, minta didoakan. Saya terlilit utang. Nanti dulu, kamu utang karena apa? Ya kan harus dikasih tahu dulu kesalahannya ada di mana, supaya ke depannya itu nggak melakukan kesalahan lagi. Kan gitu. Nggak langsung serta-merta, lagi terlilit utang ya. Ayo kita doa sama-sama. Nanti dulu. Nanti habis didoakan, Anda akan salah lagi. Karena apa? Nggak ngerti. Bahayanya kalau utang itu seperti apa, ya, agar supaya nggak terlilit utang itu apa, ini loh kayak gini. Nggak langsung doakan bu, nanti dulu. Anda minta orang lain mendoakan sementara Anda malas berdoa, itu kan mubazir. Itulah kenapa Tuhan itu lebih mementingkan ketaatan daripada mujizat. Ya.
anaknya, sedang dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Unity, ini bicara tentang apa? Unity. Kalau sudah tahu keadaannya lagi tidak baik-baik saja, unity. Amin. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku?" Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagimu, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lihat, kalau di dalam keluarga ada keunitian, orang tua akan mengajarkan kepada anak kayak tadi waktu bapak saya almarhum itu bilang begini, "Kathy, kamu butuh uang sekolah, kamu butuh uang seragam, tulis di kertas, nanti waktu kita doa bersama-sama, sampaikan itu kepada Tuhan." Anak kan tidak tahu. Ini juga tidak tahu. Sekalipun engkau tidak tahu apa yang sedang terjadi hari ini, taat saja. Taat saja. Disil mulutnya. Enggak komplain, enggak kecewa, enggak banyak tanya sama Tuhan. Tapi tetap taat, lihat. Sampai apa? Perkataannya Abraham ini tetap positif loh. Lihat, Allah yang akan menyediakan anak domba. Banyak sekali nih pengertiannya. Yang pertama, impresi pertama yang waktu saya baca firman Tuhan ini adalah Abraham tetap perkataannya positif. Kita kalau kehilangan segala sesuatunya, segala hal yang terjadi dalam hidup kita, perkataan kita masih positif atau tidak? Kita masih tetap mempercayai Tuhan atau tidak? Ini jelas banget loh. Abraham tidak menurunkan standar kualitasnya. Abraham tetap taat. Abraham tetap dengan standar kualitas perkataannya yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Abraham tetap dengan standar kekristenannya. Hubungan dengan Tuhan tetap dia bangun sekalipun Tuhan minta sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupannya. Dia tetap berpikir positif dengan Allahnya. Dia tidak main curiga dengan Tuhan. Dia tidak menuduh Tuhan. Dia tidak menyakiti hati Tuhan. Ya, bahkan dia ngajarin anaknya apa? Untuk berpikir positif. Jadi orang tua pun mesti ngajarin. Kalau situasi dalam keluargamu lagi tidak baik-baik saja, ajarkan kepada anak untuk apa? Berpikir positif, berdoa bersama-sama, berjalan bersama-sama. Bicara tentang apa? Unity. Tetap bersatu. Dan Abraham tetap dengan perkataan positifnya. Dia Tuhan Allah yang menyediakan. Ketika engkau bisnismu hancur, bangkrut, berani tidak mengatakan bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan saya. Tuhan sanggup memulihkan keadaan perekonomian saya. Tuhan sanggup mengubahkan keluarga saya. Tuhan sanggup mengubahkan semuanya itu. Orang kalau taat, omongannya pasti positif. Orang kalau taat, pasti pikirannya positif. Dia tidak gampang untuk menyalahkan Tuhan. Tidak gampang dikit-dikit cari pertolongan orang lain. Dia taat, Tuhan ngomong apa dulu nih. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman saya ngomong begini. Saya tuh juga kadang geli. Teman saya ngomong begini. Kathy ini dikit-dikit tanya dulu sama Tuhan. Ntar dulu ya Tuhan ngomong apa, Tuhan belum ngomong. Berkali-kali, tiap kali ngomong sama saya, ntar dulu ya Tuhan belum ngomong. Tunggu dulu ya Tuhan bicara apa. Saya tuh kadang mikir, gimana ya caranya mendengar Tuhan bicara apa, yang memang begitu saudara. Saya melatih diri saya, Tuhan ngomong apa, baru saya bertindak. Kalau Tuhan belum ngomong apa-apa, saya akan diam dulu. Saya nggak sembarangan membuat keputusan. Tuhan bicara apa dulu,
baru saya bertindak. Beberapa waktu yang lalu saya sudah saksikan tak? Saya di posisi terjepit, tidak tahu harus berbuat seperti apa. Saya cuma nyanyi, Tuhan kau baik. Tuhan kau baik. Saya cuma muji, menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan itu tidak sama dengan menyanyi loh ya. Orang muji nyembah Tuhan pasti nyanyi. Tapi orang yang menyanyi lagu Tuhan belum tentu menyembah Tuhan. Makanya jadilah penyembah, bukan penyanyi. Penyembah. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Bedanya penyanyi apa? Penyanyi hanya hafal lirik, tapi tidak melakukan itu liriknya. Tapi kalau penyembah, dia diingatkan, oh ya aku akan memuji Tuhan. Walaupun keadaannya tidak baik, walaupun keadaannya aku ditipu orang, walaupun keadaannya aku bangkrut, walaupun keadaannya aku kehilangan, walaupun keadaannya belum ada pertolongan, aku tetap akan menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Amin. Ya. Dan sudah dahsyat ya. Belajar taat, saudara. Saya juga belajar taat. Sampai hari ini. Ayo sama-sama belajar taat. Belajar menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah, ayat yang 9. Lalu Abraham, lihat ya, balik lagi ya, seperti tadi yang saya katakan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pentingnya Abraham ini ngingetin kita semua. Pentingnya tunggu Tuhan bicara apa baru bertindak. Makanya kalau sebelum utang itu doa dulu. Sebelum jual aset untuk bayar utang itu doa dulu. Kalau Tuhan belum ngomong jangan lakukan apa-apa. Jangan dikit-dikit ngomong cerai. Ya. Taat. Amin. Allah akan menyediakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu, di situ Abraham melakukan apa, saudara? Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Ini ayat yang ke-9 susah. Ayat yang ke-9 ini susah. Ini melepaskan hak. Lihat kan. Perhatikan ya, dibaca saudara ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham, ya. Lalu Abraham apa? Mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak. Ini bukan tentang pembunuhan anak loh, bukan. Dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Berani tidak mengatakan, ya sudah Tuhan, kalaupun bangkrut, pasti tujuannya mulia. Ya sudah Tuhan, semua aset terjual. Saya tidak punya apa-apa lagi. Semua pasti baik. Ya sudah Tuhan, kalaupun harus kehilangan pekerjaan, saya percaya semuanya tetap baik. Ya sudah Tuhan, kalaupun investasi saya tidak kembali, saya ditipu orang, ya sudah Tuhan, semua pasti baik. Nih, ayat yang 9 kayak begini. Sewaktu ngomong kayak begitu di hadapan Tuhan, sakitnya setengah mati. Itu korban. Sewaktu saya dalam kondisi kepepet banget, nggak tahu apa-apa, nggak tahu harus berbuat seperti apa. Saya duduk di sofa, apa yang saya lakukan? Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni kesalahan saya. Karena keadaan saya seperti ini, karena dosa saya, kesalahan saya. Tuhan ampunilah saya, orang yang berdosa ini.
Apapun yang sedang saya alami Tuhan, saya manut, saya nurut. Tuhan mau apa silakan ya Tuhan. Yang hilang aku merelakan. Yang sudah diambil orang aku merelakan. Aku bersyukur ada Tuhan di dalam hidupku. Hadirat-Mu cukup buatku. Waktu saya ngomong begitu tengah malam jam 2. Saya merasakan begitu sakitnya badan saya. Saya cuma bisa nangis di hadapan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan lagi bela saya. Itu loh, kayak gini. Yang ayat 9 itu. Miliki level kekristenan di titik ini, saudara. Melepaskan hakmu untuk bahagia. Melepaskan hakmu untuk hidup normal. Melepaskan hakmu untuk punya rumah, untuk punya pekerjaan. Melepaskan hakmu untuk punya bisnis usaha. Lepas. Balik lagi ke ayat yang pertama. Kalau Tuhan yang suruh, berarti ada tujuan di dalamnya. 6-5 tahun yang lalu saya tidak ngerti apa maksud Tuhan. Satu persatu Ishak yang saya punya itu diambil satu persatu. Sampai tidak ada Ishak di dalam rumah saya. Pengujian demi pengujian. Lihat ya. Allah di ayat yang pertama tadi, Allah mencoba Abraham. Mencoba itu kan artinya nggak beneran tau. Sepertinya beneran. Susahnya setengah mati. Tapi Tuhan lagi pengen lihat kemurnian hati, ketaatan lagi dilihat sama Tuhan. Makanya kalau posisi kekristenanmu diminta Tuhan di posisi ini, jangan lagi mengatakan hujan gak bisa ibadah. Aduh, aku terlambat ibadah. Nanti ajalah masih puji-pujian. Nanti kalau udah mendekati khotbah baru kita masuk gereja. Maaf saudara, Anda akan kesusahan untuk di level ini. Ngantuk bu, kalau doa bu, ngantuk bu, kalau saat teduh capek. Anda akan susah di level ini. Tuhan tidak jawab apa-apa bu. Udah doa, debt collector sudah di depan bu. Susah bu, saya harus cari orang lain. Keburu debt collector gedor-gedor rumah saya malu bu. Anda akan kesusahan di level ini. Selama tidak ada korban, kau akan susah di level ini. Ini kontras banget loh. 7 tahun yang lalu, saya masih merengek. Tapi kemudian di malam itu, saya bisa mengatakan kepada Tuhan, apapun Tuhan yang kau mau, monggo Tuhan. Ujilah aku, cobalah aku. Saya memberanikan diri untuk apa? Aku berani taat dan aku berani diuji Tuhan. Supaya kau dapati hatiku murni. Kalaupun Ishak yang di dalam kehidupanku habis dan tidak ada sisa, biarlah aku tetap menyembahmu. Anda tidak akan berada di level ini kalau masih suka nego sama Tuhan. Kalau untuk urusan yang sederhana-sederhana itu Anda nggak lakukan, susah untuk berada di level ini. Makanya jangan heran kalau kehidupan kita penderitaannya panjang banget. Kayak bangsa Israel. Sampai 40 tahun, bahkan sebenarnya bukan 40 tahun, lebih itu. Karena apa? Ini loh, mulutnya itu gak bisa dijaga. Gak ngerti tujuan Tuhan. Jangan makan makanan yang lembek terus. Kalau engkau gak mau ditegur, susah untuk berada di level ayat yang ke berapa nih? Ke-9 ini.
Kalau maunya kok dilus-elus gitu ya. Gak mau bertahan dalam pencobaan, gak mau bertahan di dalam kehidupan. Susah untuk berada di level 9 ini. Di ayat 9 ini. Nanti Anda baca lagi deh. Ayat yang ke-9 ini tuh susah sekali. Tapi ini akan dilakukan dengan mudah ketika apa? Taat, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Ya. Sewaktu posisinya sudah ke pojok banget, terpepet banget. Saya nyembah Tuhan dengan rasa sakit sekali. Sakit sekali dada saya itu sampai udah mau mandek rasanya. Tapi saya paksakan diri nyembah Tuhan. Nggak lama loh saudara. Pertolongan Tuhan datang. Orang tuh kalau mau taat, coba saudara. Saya dalam kondisinya kepepet, ke pojok tetap pelayanan. Nggak ada alasan. Saya lagi ada masalah, nanti dulu deh. Nanti dulu, keadaan saya baik dulu. Maaf saudara, Anda akan kesusahan di level ini. Saya paksakan diri saya karena saya nangkap. Yang pertama Tuhan yang suruh. Yang kedua, saya tahu ini perintah Tuhan, maka saya harus taat. Yang ketiga, saya tahu tujuan Tuhan. Makanya 3 hal ini kalau nggak dipegang, susah untuk di level 9 ini, di ayat yang ke-9 ini. Kondisinya udah kepepet banget. Dan tiba-tiba pertolongan itu datang. Meskipun persoalannya belum selesai banget. Tapi pertolongan Tuhan itu datang. Ingat ya, Tuhan itu kalau kasih instruksi kan kadang nggak jelas. Kalau ngasih pertolongan tuh kadang nggak langsung sabrek gitu, enggak. Taat aja dulu. Amin. Taat aja dulu. Makanya mulutnya ditutup. Jangan mengasihani diri sendiri terus-menerus. Selama Anda mengasihani diri sendiri terus, Anda akan nego terus. Aduh, gak gampang kayak begini. Gak gampang loh. Persoalan saya berat loh. Alah, baru juga kayak gitu. Anda akan dibawa naik terus sama Tuhan. Pernah dengar enggak kalau kita terima doa berkat? Kan hamba Tuhannya suka ngomong begini kan? Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ngerti enggak itu maksudnya apa? Bukan Anda jadi bos, Anda jadi pemimpin. Bukan. Kepala dan tidak menjadi ekor itu bicara tentang apa? Anda akan terus dibawa Tuhan naik dan tidak turun. Jangan hanya bilang amin, 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 tapi nggak mau diproses. Waktu terima doa berkat. Makanya kalau ibadah minggu, jangan skip doa berkat. Saya tuh suka lihat kalau hari minggu, saya tuh suka, aduh, ini ya keluarga-keluarga, maaf ya. Maaf sekali. Saya harus katakan, Anda bodoh sekali ketika Anda meninggalkan doa berkat. Ibadah minggu, jangan tidak terima doa berkat. Kau pikir itu pendetanya cuma hafalan gitu. Tidak, saudara. Ibaratnya tuh kayak begini. Saya kasih gambaran yang paling gampang ya. Ibaratnya begini. Engkau lagi dikasih makan sama seseorang. Ya, Anda kan lapar tuh. Dikasih makan sama seseorang. Dibungkus sama orang itu dengan baik. Supaya gak kena lalat, gak kena debu, gak dicuri orang. Lah waktu dibungkus itu, dibungkus rapi, rapet, aman, itulah berkat. Doa berkat itu kayak gitu. Nah kalau engkau datang ibadah, cuma yang penting datang, terus doa berkatnya mbok skip. Maaf saudara, rumahmu gampang roboh. Gara-gara engkau skip doa berkat. Kalau untuk urusan Anda lapar, ya Tuhan, ya Tuhan. Itu mall juga gak bakalan tutup. Masih kurang tah? Resto-resto di Jakarta ini atau resto-resto yang ada di mana itu? Kalau cuman karena lapar aja loh. Doa berkatnya di skip.
Anda salah besar itu. Kayak tadi loh ya, pengertiannya kayak tadi. Makanannya kalau lapar toh, dibungkus, sing rapi, ben gak kena laler, gak kena debu, Anda gak sakit-sakitan, Anda gak dicuri sama iblis, itu ditutup sama doa berkat. Ojo mbok skip doa berkatnya itu. Itu Tuhan lagi menyempurnakan, Tuhan lagi melepaskan doa berkat itu, Tuhan lagi ngangkat tangan begini. Ingat ya, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan lakukan apa? Dia menengadah ke atas untuk apa? Berdoa kepada Tuhan supaya apa? Yang kecil itu tadi itu cukup untuk jemaat yang sebegitu banyaknya. Doa berkat itu kayak begitu. Tuhan lagi mengangkat tangannya untuk apa? Memberkati kita semua. Supaya engkau tidak mengalami sakit penyakit, supaya iblis tidak mencuri sukacitamu, supaya iblis memberkati keluargamu, supaya Tuhan memberkati pekerjaanmu, supaya Tuhan memberkati bisnis usahamu. Itu loh, doa berkat itu kayak gitu. Oh, coba skip. Ya, jangan di skip. Datanglah ibadah dengan tepat waktu. Lihat ya, nanti Anda akan kesusahan untuk melakukan di ayat yang ke-9 ini bakalan susah. Sesudah itu, lihat ya, tadi Abrahamnya udah siap-siap tuh, Ishaknya udah ada diikat begitu ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, udah siap-siap mengatakan. Tadi seperti yang tadi saya saksikan. Saya berani mengatakan, Tuhan, aku merelakan. Sampai ini benar, saudara. Saya punya investasi lebih, nilainya miliaran. Saya sampai berani mengatakan, Tuhan, kalaupun hilang ya sudah. Siapa tahu itu mamon. Siapa tahu itu penyembahan berhala. Ya sudah Tuhan, saya relakan. Lebih baik saya nggak punya yang miliaran ini. Daripada itu mamon, daripada itu mendukakan hati Tuhan. Jadi saya berani mengatakan, Tuhan, sudah, aku rela. Ini kayak begini, di level yang ke-10. Di level ayat yang ke-10. Tadi ayat yang ke-9 aja udah susah. Ayat yang ke-10 lebih susah lagi, saudara. Berani menyerahkan hak. Saya masih ingat waktu keluarga kami, rumah kami satu-satunya mau ditarik sama bank. Bapak saya bilang begini, ya sudahlah ya, kalau terpaksa rumahnya harus ditarik sama bank. Nanti kita ngontrak rumah yang kecil aja. Nanti kita kalau nanti ada berkat lain, kita bisa bangun rumah kembali. Apa yang dilakukan oleh mami saya? Mami saya bilang, kita doa dulu, tunggu dulu. Nih, orang tuh kalau punya hati takut sama Tuhan, dia itu nunggu dulu Tuhan bicara apa, nggak langsung bikin keputusan. Beda kan? Ya, bapak saya ngomongnya apa, ibu saya ngomongnya apa. Beda. Nunggu dulu Tuhan bicara apa. Jangan lakukan apa-apa kalau Tuhan belum jawab. Nah, caranya tahu bagaimana Tuhan menjawabnya kayak apa. Tetaplah dalam hadirat Tuhan. Waktu di dalam hadirat Tuhan itu dijaga perkataannya, dijaga pikirannya. Jangan sampai kau mengatakan hidup kok kayak gini-gini aja. Pokoknya yang negatif-negatif itu hilangkan. Supaya telingamu mendengar. Karena biasanya telinga kita itu gak mendengar suara Tuhan. Karena apa? Ketutup sama omongan negatif. Tuhan itu sebenarnya udah ngomong. Cuma karena kita itu pikirannya negatif aja. Telinga kita ketutup. Gak denger apa-apa. Jamnya cepat banget sih ya ini. Ini loh. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Udah diserahkan aja. Lalu apa yang terjadi? Lalu ia, Tuhan yang berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Garis bawahi kataku ketahui sekarang. Bahwa engkau apa? Takut akan Allah. Lihat. Orang kalau takut sama Tuhan, Tuhan itu membela. Kata kuncinya itu takut dan taat. Takut dan taat ini.
Jangan kau apa-apakan dia. Berarti tidak ada yang hilang toh dalam kehidupannya. Sebenarnya tidak ada yang hilang dalam kehidupan kita asal kita taat sama Tuhan. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan lihat, gak cuma takut, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Makanya kalau lagi diuji sama Tuhan, bisnismu hancur, keluargamu hancur, apa segalanya hancur, Tuhan lagi ngeliat kualitas kita. Makanya untuk melakukan ini, ayat 9, 10, nih ya, nanti Anda baca lagi. Untuk melakukan ayat 9 dan 10, akan kesusahan kalau masih jadi Kristen yang suka melo. Minumnya susu terus, yang lembek-lembek terus, Anda akan kesusahan untuk melakukan ini. Saya juga sama, saudara. Kepepet, ke pojok, tidak tahu harus berbuat seperti apa. Tapi saya tidur tetap nyenyak, makan tetap enak, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap konselingin orang, saya tetap mendoakan orang, saya tetap berkeliling, doa keliling. Tidak ada yang berubah dalam hidup saya. Sekalipun tekanannya besar, sekalipun saya pun tidak tahu harus berbuat seperti apa, saya tidak skip apa yang Tuhan sudah perintahkan. Tapi pertolongan sedang on the way. Pembelaan Tuhan sedang ada. Makanya jangan dilihat enaknya. Prosesnya mau tidak. Makanya jangan jadi Kristen melo. Amin. Jadilah orang yang kuat di dalam Tuhan. Saya sudah kasih tahu kepada Anda semua. Lion, you are the lion. Kalau singa itu mengaum, jangan melo. Amin. Selesai, saudara. Belajar ya. Anda dan saya harus berada di level ayat 9 dan 10. Merelakan semua yang sudah terjadi. Sudah, orang kita salah kok. Salah, minta ampun sama Tuhan. Biasakan masuk dalam hadirat Tuhan itu dalam hati yang kudus. Tuhan, keadaan saya seperti ini karena salah saya, karena dosa saya. Jadi, ayo belajar. Let it go. Semuanya tidak akan pernah sia-sia, saudara. Kalau Tuhan katakan, relakan, ada berkat baru menanti. Berkat barunya itu pikirannya tuh jangan rumah, mobil. Jangan materi, saudara. Berkat yang baru itu seperti apa? Ketaatan. Amin. Gak gampang frustrasi. Ya. Amin ya, saudara ya. Semangat ya semuanya. Ayo kita doa sama-sama. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Di dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Tuhan, ampunilah setiap kami. Taruh tanganmu di dada, saudara. Ampunilah setiap kami, Tuhan. Kami banyak salah di hadapan-Mu. Kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan, untuk setiap teguran dan pengajaran-Mu. Buat kami hari-hari ini paham isi hati-Mu, Tuhan. Buat hari-hari ini kami ngerti tentang hati Tuhan, bukan keinginan-keinginan kami, tapi keinginan hati Tuhan. Buat kami mengerti isi hati-Mu, bukan isi hati kami memaksakan kehendak kami, tapi buat kami mengerti isi hati-Mu. Buat kami nangkep apa yang Tuhan mau.
Supaya dalam kehidupan kami gak cuma keinginan kami, kebutuhan kami melulu tentang kehidupan kami. Tapi biarlah kami taat kepadamu. Kami menyenangkan hatimu. Silakan Roh Kudus, Engkau mau apa saja dalam setiap kehidupan kami. Ubah hati kami, ubah cara kami hidup, ubah cara kami ngomong, ubah cara kami doa, ubah cara kami hidup, ubah ya Tuhan. Seperti yang Tuhan mau. Kami banyak salah, kami banyak tidak ngerti. Tapi kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, untuk semua hal yang sudah Kau taruh dalam hidup kami. Kami mau taat, kami mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Biarlah kasih-Mu terus Kau alirkan bagi jemaat-Mu yang ikut live pagi hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan, Kau memberkati setiap bisnis usaha. Bahkan segala pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami jalan sampai menyeret, sampai terseok-seok ya Tuhan. Tapi kami mau tetap taat kepadamu. Sekalipun segala sesuatunya susah di hadapan kami, tapi kami mau tetap taat kepadamu. Di musim kering ini, di musim susah ini, kami mau terus tetap memuji Tuhan. Sekalipun pintu-pintu banyak tertutup, kami percaya kepadamu masih ada pintu lain yang Tuhan sanggup bukakan. Terima kasih Bapa, kami boleh berpengharapan kepada Engkau sampai hari ini. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih. Biarlah kasih-Mu terus menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat saudara. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa mengurapi setiap kami. Tuhan urapi kami masing-masing satu persatu dengan urapan yang baru. Agar supaya mata kami terbuka, telinga kami terbuka. Kami melihat jelas tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mendengar jelas setiap tuntunan. Buat kami peka telinga kami. Buat kami tajam dalam melihat ya Tuhan. Urapan yang baru turun memenuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami berjalan di dalam firman-Mu ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, berkat yang baru turun memenuhi kami. Sepanjang hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Sampai ketemu minggu depan ya saudara. Tuhan Yesus luar biasa ya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Shalom semuanya.